Bang Mulyadi. Halo Bu. Ya, sudah bisa. Belum selesai Bu, masih satu yang belum di yang keempat sih. Oh, Mas ada Soal di analisisnya yang belum sih Bu. iya. Belum semua. Iya sisa yang nomor 4 Bu. Oh, sisa positif. Oke. Sementara kerjakan Bu. Mungkin sebentar bisa Bu, tapi Ya, pakai mungkin harus bisa. pasti Bu Ya, ya. ya itu kalau nggak bisa bagaimana itu? Iya Bu ya. Ya, baik. Ada masalah-masalah yang lain, Pak Angga, Ibu Ulfa. Nanti materinya apa Ibu Ulfa yang akan dikembangkan di perangkatnya? Walaupun ini belum kita cerita-cerita aja. Gitu. Kalau saya nanti rencananya sesuai dengan yang saya ajar Bu. Untuk tahun ini kan saya ngajar hanya kelas 10. Di TEI itu pun saya hanya ngajar gambar teknik dan kerja bengkel Bu. Sedangkan untuk yang dasar listrik elektronika itu saya ngajar di mekatronika. Karena di jurusan saya itu di rolling Bu untuk mata pelajarannya itu Bu. Dan kebetulan tahun ini saya ngajar kelas 10 saja. Ya, ya, di rolling ya. Iya. Jadi nanti kalau kita ini pada saat nanti Ibu sudah setting pada saat nanti apalagi praktek ngajar materinya itu jalan gitu ya. Jadi berlanjut. Jadi makanya kenapa kita lihat tadi di LK21 itu berbagai macam model-model, nanti Ibu sebagai alternatif, Pak Angga juga, jadi itu sebagai alternatif, tapi disesuaikan tadi karakter, materi ajarnya, gitu ya. Jangan sampai kita ngambil yang apa lagi, yang belum pernah diterapkan, akhirnya kita tidak mendalami, gitu ya. Maksudnya tidak memahami bagaimana mempraktekkan, akhirnya akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai karena baru mau mempelajari gitu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa juga sih sebenarnya kalau ada model yang baru yang belum pernah kita terapkan baru kita mau uji coba. Yang penting perangkatnya lengkap gitu. Jadi 5 perangkat itu yang kita buat lengkap mulai dari RPP, kemudian apalagi LKPD-nya, medianya, terakhir evaluasinya, bahan ajar dan evaluasi. Untuk kita di MBK itu modul, itu Bu ya, modul ya. Bu, yang mau saya tanyakan itu Ya. di Jabodik saya itu kan jurusan teknik elektronika industri Bu ya. Tapi kalau semisal besok itu PPL-nya saya ambil di mekatronika gitu boleh apa tidak Bu? Masih serumpun kan Bu? Ya masih serumpun Bu. Iya bisa. Boleh. Bukan biasanya ya selama ini kita daring kan praktek ngajarnya itu PPL-nya itu di tempat sekolah sendiri. Iya benar yang ini sih waktu selama kita masa pandemi kecuali kemarin kelas-kelas kita yang luring dulu kan mahasiswa datang ke Makassar gitu. Jadi di sini tinggal gitu untuk diasramakan. Itu di sekolah di SMK yang ada di sekitar kampus kita. Jadi ada di SMK 10, ada SMK 2. Saya pernah juga di SMK Telkom gitu jadi apa lagi? Jadi ya jadi tutor, dosen tutor gitu jadi ke sekolah-sekolah gitu Bapak Ibu. Tapi karena selama kondisi pandemik itu biasanya di tempat kita di sekolah. Bahkan kemarin itu ada teman kita di sekolah lain. Kenapa di sekolah lain? Karena kan pada saat proses pembelajaran kami direkam gitu, Bu. Rekam langsung gitu Bu ya. Nah, jadi dipasang kamera, Bapak Ibu mengajar, kami mengamati. Tapi enggak dari misalnya 3 jam juga tidak, tapi kita melihat apa tahapan awal, pertengahan, terus akhir gitu. Jadi tapi mahasiswa tetap standby gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kami lihat ada di videokan, ada di videokan. Kalau kami tidak sempat apalagi mengamati semua, biasanya Bapak Ibu di videokan dengan teman-teman kan. Gitu. Kalau kita yang pasang HP kan biasanya satu sisi saja gitu. Sisinya sisi depan saja atau sisi kiri saja atau kanan, tapi kalau minta tolong sama teman sejawat itu biasanya semua bisa dilihat siswanya, aktivitas siswa semua direkam gitu Bapak Ibu.
Baik, Ibu Anas, Ibu Asti, sudah bisa presentasi? Silakan Ibu Asti. Atau siapa? Pak Her ya? Siapa yang siap gitu? Tadi Ibu Rizky sudah, Pak Angga juga sudah ya. Oh, kemudian Ibu Maria juga sudah, Pak Mul masih membenahi. Ya silakan Ibu ya Pak Her. Ya, silakan Pak Her. Mohon maaf Bu, kalau saya belum lengkap untuk analisis beberapa model pembelajaran, apakah diizinkan atau nunggu selesai semuanya Bu? Bisa diselesaikan kurang berapa lagi? Kalau Pak Mul tadi tinggal 1/4 saja. Kalau saya tinggal yang project based learning Bu, project, kemudian dengan yang tim, turnamen, itu belum Bu. Turnamen. Ya. Karena untuk yang masukan dari Bapak Pengawas itu baru saya dapatkan tadi malam Ibu. Oh iya, baik. Ibu Asti bisa, Ibu Asti? Selesai Ibu Asti ya? Ya, nanti dibenahi ya Pak Her. Pak Mul Baik, jika Bu. dibenahi, dilengkapi. Siapa? Ibu Asti atau Pak Sul atau Ibu Maaf ya, Bu. Ida? Ibu Ida. Bisa, Ibu Asti, bisa ya? Ya, nanti kalau misalnya hanya 1 begini, poin, Bu. 2 poin, nanti dilengkapi gitu Bapak Ibu. Karena kalau misalnya hari ini belum selesai kan kita presentasinya sampai besok pagi sore gitu. Ya. Nah, begini, Bu. Tadi saya baru wawancara dengan dosen, Bu. Jadi itu hasil wawancara itu belum saya masukkan karena tadi malam rencananya wawancara jam 9, tapi dibatalkan. Jadi masih menunggu dari dosen tadi. Jadi saya belum masukkan. Jadi Terus belum yang untuk wawancara gitu kolom maksudnya. yang terakhir itu Untuk kolom yang terakhir itu saya salah persepsi, Ibu. Saya ambilnya dari buku semua, bukan dari kesimpulan dari kandidatur dan hasil wawancara itu. Iya. Jadi yang diisi itu adalah analisis Bapak Ibu gitu berdasarkan buku, berdasarkan artikel dan berdasarkan wawancara gitu Bapak Ibu ya. Ibu Ya, Bu. Asti Saya salah ya. persepsi di situ, Ibu. Jadi Nah, nggak masih apa-apa. ada kesalahan di situ. Jangan salah memilih katanya lagunya. Ya, baik. Siapa lagi Pak Sul? Siap Pak Sul? Pak Edo? Ya, assalamualaikum Pak Alamsa, selamat bergabung. Iya, saya baru masuk Pak. Iya, iya. Baik, Pak Edo sudah? Sudah Ibu. Iya, silakan Pak. Tadi ada beberapa yang masih sementara Pak Alamsa masih baru selesai wawancara, Ibu Asti masih sementara menunggu untuk wawancara ya. Masih ada wawancaranya. Baik, Pak Edo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ibu Prof. Pak Alamsyah. Baik, saya akan mempresentasikan hasil analisis alternatif solusi, karena ini sudah yang eksplorasi kemarin. Analisis untuk minat baca rendah minat baca siswa adalah yang pertama menumbuhkan minat baca siswa dengan beberapa model. Yang antaranya yang pertama adalah studi kasus. Kelebihannya adalah mampu mengungkapkan hal-hal spesifik dan memberikan laporan faktual. Dan untuk kekurangannya adalah bersifat unik dan kualitatif yang tidak dapat diukur dengan parameter seperti penelitian kuantitatif. Nah, yang kedua adalah inquiry. Kelebihan model ini mempercepat pemahaman kognitif dan kekurangan adalah waktu yang ada dialokasikan dan mudah melenceng. Sulit jika siswa banyak. Dan yang ketiga adalah project based learning. Kelebihannya motivasi siswa itu lebih cepat, siswa lebih aktif dan berpikir tinggi dalam membuat sebuah produk. Kekurangannya adalah membutuhkan sarana-prasarana yang memadai dan persiapan yang lengkap. Selain itu, media juga merupakan penunjang minat baca, diantaranya buku cerita, komik, gambar, video, dan modul elektronik. Untuk model pembelajaran yang tepat digunakan adalah project based learning.
Dikarenakan dalam pembelajaran produktif, siswa diharapkan mampu menciptakan sebuah proyek, dan untuk permasalahan membaca nanti bisa di dalam pembuatan proyek siswa mencari apa-apa saja kekurangan dari proyek tersebut dan mencari informasi dari membaca. Yang kedua adalah rendahnya kecerdasan emosional siswa. Analisisnya adalah model yang digunakan itu pertama model debat. Kelebihannya adalah meningkatkan daya tarik untuk berbicara dan bisa bekerja sama dengan tim. Sedangkan kekurangannya adalah keinginan terlalu besar dan bisa menimbulkan emosi. Nah, yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Kelebihannya melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan sikap dan nilai keterampilan. Sedangkan kekurangannya adalah siswa yang belum berpengalaman merasa ditinggal sendiri. Yang ketiga adalah project based learning. Kelebihannya adalah siswa lebih termotivasi, lebih aktif, lebih berpikir dalam produk sama tadi, dan kekurangannya membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Jika tidak ada sarana prasarana, maka produk agak susah juga dibuat begitu. Yang keempat adalah diskusi. Nah, kelebihannya adalah merangsang siswa lebih aktif dalam memberikan ide, berani mengungkap ide, dan bertukar pikiran, serta bisa bekerja sama dengan baik. Ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi, kecerdasan emosional siswa yang rendah. Sedangkan kekurangan adalah hanya beberapa siswa yang aktif, membutuhkan waktu yang panjang, dan jika tidak terkontrol pada pembahasannya meluas begitu. Jadi kalau tidak ada kontrol dari guru, jadi pembahasannya dia terlalu melebar seperti itu. Nah, dalam permasalahan ini, metode yang tepat digunakan adalah metode diskusi, sedikit debat, dan metode kooperatif sebelum menggunakan metode project based learning. Hal ini disesuaikan dengan karakter peserta didik dan kebutuhan akan penyelesaian dari permasalahan rencana. Permasalahan tentang kecerdasan emosional siswa dengan tujuan meningkatkan kecerdasan emosional siswa sehingga hasil belajar meningkat pula. Yang ketiga adalah analisisnya dari pembelajaran inovatif, yaitu pertama adalah project based learning. Kelebihannya siswa lebih termotivasi, lebih aktif, dan berpikir tinggi. Sama juga kekurangannya butuhkan sarana prasarana memadai. Dan yang kedua adalah kooperatif. Kelebihannya siswa lebih aktif, mengembangkan sikap dan nilai keterampilannya, serta kekurangannya adalah siswa yang belum berpengalaman bisa merasa ditinggal sendiri seperti yang sebelumnya. Yang ketiga adalah discovery. Kelebihannya siswa lebih aktif, rasa ingin tahu ada, perkembangan keterampilan cepat, dan menumbuhkan motivasi. Nah, kekurangan adalah membuat siswa kebingungan dan terbentuknya miskonsepsi jika tidak ada penjelasan. Nah, dalam pembelajaran inovatif, metode yang digunakan adalah discovery learning dan project based learning. Hal ini juga sama disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dengan mata pelajaran yang ada di SMK, dan karakter peserta didik, yang mana siswa lebih suka pembelajaran praktek sehingga membuat proyek daripada pembelajaran konvensional ataupun penjelasan saja. Yang keempat adalah nama juga analisisnya pembelajaran berbasis sound. Yang pertama discovery, siswa lebih aktif, menumbuh ingin tahu, perkembangan cepat, dan lain sebagainya. Kekurangannya membuat siswa bingung dan terbentuknya miskonsepsi. Inquiry learning. Kelebihannya, model ini mempercepat pemahaman kognitif, dan kekurangannya adalah waktu yang dialokasikan itu dan mudahnya melenceng. Jika sulit juga jika siswa banyak. Nah, yang ketiga, problem based learning. Kelebihannya itu adalah menantang siswa. Menantang kemampuan siswa, meningkatkan motivasi
dan aktivitas belajar siswa, dan mampu membuat siswa berpikir kritis. Nah, kekurangannya, jika siswa tidak memiliki niat, maka siswa sulit untuk memecahkan masalah dan enggan mencobanya. Mindset siswa juga mempengaruhi hal itu. Terkadang kalau negatif juga susah kontrolnya ataupun susah menyelesaikannya kalau dia ada dari permasalahan based learning tadi. Yang keempat adalah project based learning, yaitu kelebihannya memotivasi siswa lebih aktif dan berpikir tinggi dalam membuat produk, dan kekurangannya membutuhkan sarana-sarana yang memadai. Kooperatif, kelebihannya melibatkan siswa secara aktif, mengembangkan sikap dan keterampilan. Kekurangannya adalah siswa yang belum berpengalaman merasa ditinggalkan sendiri. Menumbuhkan minat siswa dalam berpikir kritis membutuhkan usaha yang cukup keras. Hal ini disesuaikan dengan karakter peserta didik, apalagi di bidang SMK. Maka untuk menumbuhkan minat siswa dalam berpikir kritis, tentu metode yang digunakan adalah problem based learning, discovery, dan project based learning. Hal ini dikarenakan juga dalam pembuatan project, siswa akan menemukan kesulitan, sehingga siswa menyelesaikan permasalahan tersebut, mencari permasalahan tersebut, dan dikombinasikan dengan discovery learning, sehingga project based learning juga terjadi dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja, Ibu Prof, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Prof dan Pak Alamsyah beserta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, studi kasus Pak, saya mulai dari studi kasus. Ini studi kasus sudah pernah ya Pak di dalam Bapak menerapkan, Pak Edo sudah? Sudah Bu, sudah pernah ya. Jadi studi kasus sebenarnya kurang lebih ya sama ya dari beberapa model yang sebelumnya, tapi mungkin sintaksnya berbeda ya. Iya, Bu. Studi kasus ini sama dengan case method gitu, jadi memberikan apalagi siswa kasus-kasus tertentu kemudian nanti mencari alternatif jawabannya itu semua sumber Pak, jadi bisa dari buku, bisa dari ahli, bisa dari diri sendiri, atau langsung ke narasumbernya itu Pak. Misalnya kalau kita berikan kasusnya mau mengetahui beberapa komponen-komponen elektronika yang ada, ya bisa di tempat-tempat apalagi ini Pak, reparasi elektronik gitu ya, yang ya, apalagi reparasi elektronik itu bisa dia diskusi. Jadi menyuruh siswa kita itu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya Pak dari kasus yang diberikan, seperti itu Pak. Ya, kalau kasus yang saya pahami seperti itu. Kemudian apa kekurangannya Pak? Kekurangannya? Sifatnya unik dan kualitatif begitu. Tidak bisa diukur dengan angka-angka atau seperti penelitian kuantitatif. Iya. Kalau studi kasus itu nanti keluarannya memang tidak ada angka-angka Pak, tetapi ada berupa narasi yang dihasilkan gitu Pak ya. Jadi misalnya kita tadi menyampaikan ya, Bapak menyampaikan tugas, terus silahkan ini mencari mungkin database dari beberapa apalagi komponen yang ada, jadi memberikan kasus setiap kelompok seperti itu. Jadi narasumber yang bisa didapatkan oleh siswa itu bisa dari tadi internet, kemudian dari buku-buku, dari artikel, kemudian dari toko-toko buku juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya bisa ke sana. Kemudian dari narasumber sendiri itu yang seperti saya sampaikan tadi, yang tempat-tempat praktek yang elektronik yang ada di sekitar kita ya, sekitar di kota kita, itu mendapatkan informasi yang banyak tentang itu Pak tadi, database misalnya seperti itu salah satunya. Jadi dari situ baru dianalisis Pak. Jadi memang hasil analisisnya itu sifatnya ada yang kualitatif sebenarnya dan ada juga yang kuantitatif, tergantung dari permasalahannya Pak ya. Ya, jadi menemukan banyak informasi kalau studi kasus. Bisa Bapak berikan contoh pernah melakukan ini Pak? Ya Bu, pernah Bu, kami membuat studi kasus tentang komponen elektronika juga. Gitu. Jadi misal dari kalau seandainya di praktek itu
antara praktek dengan teori misalkan Bu. Nah, itu kenapa bisa berbeda begitu. Terus juga kasus yang terjadi misal permasalahan yang ada di televisi misal Bu. Nah, itu kenapa TV itu dia apa rusaknya seperti ini begitu Bu. Jadi anak-anak itu mencari kenapa dia rusak begitu kan. Terus kenapa juga ternyata misal resistornya sudah berkurang. Itu dianalisis seperti itu. Jadi cari informasinya begitu dengan rumus-rumus menggunakan metode Kirchhoff 1 begitu. Ya, baik. Jadi mencari informasi di luar ya Pak ya, bukan dari narasumber guru saja, tetapi bisa mencari dimanapun itu informasi yang berkenaan dengan apa-apa masalah yang tadi ya. Kemudian inquiry-nya Pak sudah. Ini ada inquiry, ada beberapa saya lihat ada studi kasus, ada inquiry, apalagi Pak? Project based learning. Project based learning juga. Ya, tapi lebih banyak tapi menggunakan project based learning Ya. sama problem memang. Lebih banyak dijelaskan di sini saya dengar tadi Pak ya. Project. Iya. Ya, yang Nah, di sekolah juga Bu, di sekolah juga seperti itu. Oh, sudah menerapkan itu. Iya, project karena memang dituntut untuk menghasilkan begitu. Contoh kan untuk kelas 1 kami sekarang kan belum kurikulum merdeka mungkin tahun besok Bu ya. Jadi kami menciptakan bagaimana membuat lampu otomatis begitu. Kalau siang dia nanti mati sendiri, terus hidup mati sendiri. Nah, kalau untuk mata pelajaran mikroprosesor, mikrocontroller yang sudah kami buat, misalkan bagaimana cara membuat produk seperti tong sampah itu Bu, tong sampah otomatis kalau dekat dia berbuka sendiri, gitu kan. Kalau dia jauh dengan sensor ultrasonik dia tutup sendiri. Begitupun dengan produk-produk gitu Bu. Karena kalau sekolah minta produk begitu Bu. Oh gitu ya, baik. Jadi kalau itu sudah diterapkan kan akan membantu Bapak nantinya ya. Yang penting tahu Pak sintaks karena setiap apalagi model pembelajaran kan sintaksnya berbeda-beda gitu Pak ya, cara melaksanakan walaupun kita ingin mencapai tujuan yang sama tetapi caranya saja yang berbeda ya. Jadi langkah-langkahnya yang saya maksud. Ya. Baik, kemudian ini dari medianya Pak untuk meningkatkan minat baca. Ya, ada Bapak menjelaskan ini menggunakan salah satunya Pak ya. Modul buku cerita. Gitu. Cerita bergambar. Mungkin di perpustakaan kita ada Pak ya buku cerita sederhana tentang elektronik, tapi kayaknya belum banyak gitu Pak tentang buku cerita elektronik. Kalau buku cerita yang umum itu banyak, tapi untuk media buku cerita yang kita kembangkan sendiri belum kali Pak ya. Belum Ibu itu. Oh, belum. Ya, itu bagus juga. Tapi Bapak nanti kan menggambar buku cerita. Iya, ini ada kemarin Pak pelatihan membuat cerita, apalagi cerita pembelajaran dengan Canva. Saya baru juga ikut-ikut pelatihannya. Ya seperti itu. Jadi bisa membuat cerita-cerita seperti itu. Salah satu sebenarnya media yang dibuat untuk apalagi meningkatkan itu minat baca. Jadi di samping membaca melihat gambar juga, mungkin di situ juga ada komponen-komponen elektronik yang Bapak gambar, kemudian ada cerita diskusi dengan beberapa siswa di dalam cerita itu. Mungkin seperti itu Pak ya gambarannya. Iya. Bapak juga terinovasi, termotivasi untuk membuat buku cerita tapi yang berkaitan dengan bidang studi seperti itu. Ya, coba lihat kalau modul Bu. modul apa Pak itu? DLE itu modulnya dasar listrik dan elektronika Ibu. Ada, Bapak sudah buat? Sudah buat. Nah, itu udah ada videonya, ada gambarnya. Pakai Android atau bagaimana Pak? Bisa Android, bisa pakai offline, bisa pakai website, bisa. Nanti kalau diizinkan ada bisa saya share linknya Bu. Link untuk itunya, e-booknya. Mendesain Bapak Ibu ya, mendesainnya yang di sekolahnya ya. Ya, coba lihat di bawah lagi Pak. Jadi ini ada e-modul, kemudian ada tadi media dalam bentuk cerita, kemudian ada beberapa model pembelajaran. Ya. Ini juga metode debat juga itu salah satu juga ya. Jadi debat itu biasanya masuk di ceramah Pak, nanti di ceramah itu baru berbagi kelompok dengan masalah, sebenarnya hampir sama juga berbasis masalah. Jadi memberikan skop
dari beberapa materi, kemudian itu diperdebatkan di dalam kelompoknya gitu Pak ya. Iya, Ibu. Ya, jadi sama juga di show juga itu begitu ya. Kemarin ada temannya yang sudah menjelaskan di show ada kelompok yang apalagi seperti pemimpin gitu ya, satu kelompok yang menjelaskan. Kooperatif apa ini Pak yang digunakan? Saya lihat ada kooperatif juga. Kalau kemarin ada beberapa temannya TGT kooperatif kemarin. banyak. Iya. TGT. Iya, Pernah kemarin di sini di TGT TGT. siapa? Di Enggak, dalam itu belum pernah. artikel itu. Ya. Belum pernah. Oh, belum pernah, tapi di artikel itu menjelaskan Belum. tidak Iya, TGT ada itu, di Pak. artikel ini. Mhm. Ini Pak, Bu. Nih, pengaruh dari pelajar kooperatif TGT nih terhadap kecerdasan emosional siswa. Gitu. Dari tim grup turnamen. Iya, Bu. Dia mirip games itu Pak, jadi bekerja Iya. ya secara grup, kan turnamen itu seperti ada ya itu Kompetisi. pertandingan ya kompetitif gitu Pak ya. Jadi yang masuk di situ. Jadi nanti ada permasalahan ya salah satunya itu sebagai sama di debat tadi Pak, gimana mengendalikan emosi juga kan kalau kita debatkan seperti itu Pak ya, tidak mau mengalah gitu Ya. kita Iya, Ibu. bagian itu ya walaupun belum tentu benar gitu Pak ya. Iya. Iya, Ibu. Baik, di bawah Pak ada yang berbasis host? Ada. Ada. Berarti Kemudian kita lihat dulu Pak yang wawancara tadi, wawancara rata-rata guru atau kepala sekolah memberikan model apa Pak dari 4 poin ini bermacam-macam. proyeksi, Bu. Iya. Oh, kalau ini. Iya, dari wawancara ini mulai dari 1 sampai 4 itu apa masukan dari ketiga, keempat atau kelima ini stakeholder Pak? Lebih mayoritas sih lebih ke project sih Bu, karena katanya di project itu ada nanti menemukan masalah begitu, ada studi kasusnya gitu kan, terus ada yang bilang problem based learning-nya juga ada di sana begitu nah Bu. Terus per kelompok tadi juga ada, nanti kan di tugas itu ada per kelompok siswa gitu nah Bu. Untuk menciptakan di kelompok itu ada tugas-tugas, satu untuk desain, satu untuk perakitan, satu lagi untuk pemrograman begitu nah Bu, pembagiannya. Kayaknya udah ya. ada di ini bagian apa? Ya, jadi saya sudah lihat ini bagian-bagian rata-rata apalagi ya dari teman-teman kita tadi itu ya kalau lihat ya ada yang berbasis masalah dan project itu yang paling banyak gitu Pak yang apalagi diterapkan dalam pembelajaran seperti ini. Yang penting tahu Pak sintaksnya, kemudian apa kelemahan dari model itu, kemudian apa kelebihan atau kekuatannya gitu kalau itu kita gunakan dan apa kelemahannya. Sudah Pak ya, sudah dituliskan semua saya. Sudah. Kalau proyek kelebihannya lebih siswa juga berpikir tinggi Bu. Jadi sudah merangkup dari 4 permasalahan itu yang setelah saya analisis Bu. Sudah ada hostnya juga Pak ya. Iya. Tentang hostnya. Ya, jadi pembelajaran host itu bukan hanya dari segi asesmennya Pak, di dalam pembelajaran juga Bapak Ibu berinteraksi itu dengan memberikan ya, soal-soal yang setingkat C4, C5, C6 gitu. Ya, bisa saja nanti. Jadi janganlah kita mengatakan ini gelang-gelang warna ada berapa dan sebagainya karena kalau itu bukan host, itu masih C1, C2, C3, tapi begitu kita masuk ke tahap host, misalnya dalam pembelajaran diskusinya, ini kalau apa lagi ya, kita sudah memberikan banyak gitu Pak ya, memberikan gambaran tentang rangkaian-rangkaian yang seperti tadi kita sampaikan. Kalau ini beberapa tahanan ini kita gabungkan seperti ini, kemudian arusnya seperti ini, keluarannya nanti kenapa harus seperti ini? Itulah nanti apalagi siswa kita berpikir harus mengetahui dulu berapa arus yang lewat gitu ya, yang lewat di situ berapa tegangan yang diberikan, baru kita menghitung berapa arus masing-masing tahanan. Seperti itu gambarannya Pak. Jadi bukan menanyakan berapa gelang warna, gelang ini warnanya kalau kuning itu berapa kapasitas, apalagi berapa harga tahanannya dan sebagainya, bukan itu Pak, karena itu masih low order. Iya. Ya, yang pernah saya coba itu untuk pembelajaran hot yang di project based learning ini
lebih ke program sih Bu, yang program Arduino misal dia menghidupkan, biasanya kita ajarkan 3 LED misalkan Bu. Jadi dia bagaimana dia berpikir untuk 5 LED, bagaimana sampai 13 LED, terus bagaimana kombinasi nanti programnya antara LED dan segmen-segmen. Nah, seperti itulah Bu. Jadi tingkat berpikirnya itu Ya, lebih ini seperti itu yang coba. gitu Pak. Harapan kita juga begitu Pak, mengajarkan mereka berpikir tingkat tinggi gitu. Nah, selama ini kan di SMK itu kita lebih banyak ke hard skill-nya gitu Pak ya. Kekuatan kita bekerja dengan tangan gitu. Nah, sekarang kekuatannya karena di industri itu sudah semakin berkembang gitu Pak ya. Revolusi industri 4.0, kemudian kita society 5 gitu ya, 5.0, mengharapkan siswa kita lulusan SMK itu bisa bekerja bukan hanya sebagai tukang gitu ya, tetapi sudah bisa juga menganalisis gitu. Walaupun kita tahu yang banyak analisis selama ini kan biasanya lulusan SMA gitu Pak, karena memang mereka diajarkan bagaimana menganalisis dan sebagainya. Nah, ini mulai juga kita diajarkan di apalagi di SMK bagaimana siswa itu bisa menganalisis. Pak. Ya. Coba kita lihat di bawah lagi Pak. Ya, ada buku juga ya. Iya Bu. Nah, ya, masih menjelaskan juga tentang proyek ya. Kemudian ada discovery, ada apalagi kooperatif. Ya, sudah cukup lengkap. Nanti tinggal Pak Ibu memilih gitu ya, perangkat pembelajarannya nanti. Ya, seperti gambaran saya Pak. Silakan mungkin Pak Alamsyah, silakan memberikan masukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dari saya mungkin apa ya? Sebenarnya Bu Prof sudah menjelaskan sangat-sangat detail ya. Cuman ya yang harus diingat lagi sintaks-sintaksnya nanti supaya nanti di saat pembuatan perangkat pembelajaran Bapak Ibu rekan-rekan bisa menerapkan model yang seperti apa setiap pembelajarannya. Jadi tahapan-tahapannya nanti di setiap model itu Bapak Ibu bisa tahu sebelum diterapkan masuk di perangkat pembelajaran. Saya kira cuma itu dari saya. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan detail sama dengan Ibu Prof. Sekian Pak Edo dari saya. Ya, terima kasih Pak Alamsyah, Ibu Prof, terima kasih. Tadi sebelum tutup yang pertama tadi Bapak Alamsyah juga sudah ini bertanya masalah sintaks juga. Tadi memang belum dikerjakan Pak, rencana insya Allah nanti malam juga dikerjakan sintaksnya Pak. Terima kasih atas sarannya. Kalau tidak ada izin stop share lagi, saya kembalikan ke Pak Alamsyah atau Ibu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, selanjutnya Ibu siapa ya? Silakan Pak Zulkifli, diturunkan dulu Pak ya. Share ya sudah ya, ditutup share screen-nya Pak ya. Ya silakan Pak Zulkifli atau siapa? Ibu, Bapak Ibu, kalau misalnya sudah wawancara kita bisa presentasikan yang lain gitu, ada poin-poin yang lain gitu. Nanti kalau pengisiannya nanti dilengkapi. Pak Zulkifli atau Pak Her, sudah bisakah Pak Her? Bapak Ibu yang lain, ayo silakan Pak Zulkifli. Ya, Bu. Nanti kalau ya Mohon bimbingannya Bu. Mungkin masih ada pekerjaan yang mau, nggak apa-apa Pak, nanti ya. ya, Iya, jadi yang kalau sudah ada diisi, nanti kita kan banyak diskusinya Pak. Kalau memang semua sudah bagus kan tidak ada lagi masalah. Jadi kita memang tempatnya di sini kita berdiskusi banyak. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat perangkat ya itu tanggung jawab Bapak nanti untuk menyelesaikan apa yang kita buat di setiap LK itu dengan perangkat pembelajarannya. Pak Zulkifli ya. Ya silakan Pak. Ya. share dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan analisis dari permasalahan-permasalahan yang telah diintegrasi. Jadi masalah yang pertama yaitu kemampuan aritmatika siswa yang masih rendah. Dalam analisis alternatif solusinya yaitu ada penerapan pendekatan realistik matematik education dalam pembelajaran. Alasannya itu karena menggunakan realistik kehidupan sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar perhitungan. Adapun kelebihan
dari pendekatan ini yang pertama, eh, karena membangun pengetahuannya sendiri, maka siswa tidak akan pernah lupa, jadi susah melupakan apa yang telah didapatkan. Yang kedua, suasana dalam pembelajaran akan menyenangkan. Selanjutnya, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena sikap belajar siswa ada nilainya. Selanjutnya, memupuk kerjasama dalam kelompok, melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan jawabannya sendiri. Kemudian melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Kekurangannya, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa kesulitan dalam menentukan jawabannya sendiri, membutuhkan waktu yang agak lama. Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya terhadap teman yang belum selesai, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Yang selanjutnya, belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesulitan dalam memberi evaluasi atau memberi nilai. Model yang kedua itu penerapan model kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran. Ini karena model ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari model ini adalah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, mampu memperdalam pemahaman siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan rasa saling memiliki dan bekerja sama. Siswa termotivasi untuk menguasai materi, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dan yang tidak pintar, dan tercipta suasana gembira dalam belajar. Adapun kekurangannya, ada siswa yang akan takut atau merasa terintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya. Selanjutnya, terdapat siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Apabila pada suatu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, akan mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas nomor pada nomor selanjutnya. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Karena model ini dapat melatih kemampuan analisis siswa. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini, karena model ini merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Selanjutnya, penerapan metode pembelajaran kontekstual teaching learning. Karena model ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir tinggi siswa. Adapun kelebihannya, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus maju sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangannya, pemilihan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa, padahal di sini kemampuan siswa berbeda-beda. Proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antara siswa karena ada kemampuan siswa yang lebih tinggi, tapi ada juga yang rendah. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran, maka akan terus tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, penerapan metode pembelajaran tutor sebaya. Nah, biasanya siswa lebih paham dengan bahasa yang digunakan oleh temannya sendiri. Adapun kelebihannya, siswa termotivasi untuk menjadi tutor sebaya, dapat mempermudah guru karena dibantu oleh siswa.
Siswa dapat berlatih layaknya seorang guru. Siswa juga tidak akan segan bertanya karena yang menjadi pematerinya adalah temannya sendiri, dan proses pembelajaran akan lebih akrab. Adapun kekurangannya, tutor sebaya kadang terlalu bangga dengan tugasnya sehingga meremehkan kemampuan temannya. Selanjutnya, kemampuan tutor sebaya terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan materi yang diajarkan. Lanjut ke permasalahan yang kedua, itu siswa lambat memahami pembelajaran. Di sini yang menjadi poinnya adalah penyajian materi dengan media PowerPoint. Nah, karena dapat memudahkan memaparkan informasi yang akan disampaikan. Kelebihannya penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran mudah diaplikasikan sehingga dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Mempunyai variasi teknik penyajian yang menarik sehingga tidak membosankan. Dapat menyajikan berbagai kombinasi gambar, warna, animasi, suara, serta clip art yang menarik perhatian dan bisa digunakan berulang-ulang. Kekurangannya, tidak semua materi bisa disajikan menggunakan PowerPoint. Perlu mempunyai keterampilan khusus untuk menuangkan ide yang baik pada desain program yang dibuat agar gampang dicerna oleh siswa. Perlu memiliki persiapan apabila menggunakan teknik penyajian animasi yang kompleks. Adapun model yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi. Model ini dapat mengembangkan potensi terbaik siswa. Kelebihannya, diferensiasi bisa efektif untuk siswa yang berkemampuan tinggi maupun yang penyandang cacat. Memberikan pilihan kepada anak-anak berarti bahwa mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk belajar sendiri. Keterlibatan dalam pembelajaran cenderung menjadi lebih kuat karena menangani anak-anak sebagai individu dengan kesempatan yang sama untuk berkembang. Kekurangannya, pembelajaran yang dibedakan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam perencanaan bagi guru yang mungkin sudah kekurangan waktu. Selanjutnya membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk sekolah untuk diimplementasikan. Permasalahan yang ketiga itu penguasaan guru terhadap metode pembelajaran inovatif yang masih rendah. Ada pembelajaran yang menggunakan berbasis web dalam pembelajaran karena model ini siswa dapat berlatih untuk belajar mandiri. Adapun kelebihannya memungkinkan siswa untuk belajar di kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya sendiri karena bersifat individual. Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi siswa yang tidak memiliki waktu untuk belajar, dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kemudian menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Kemudian isi materinya dapat diperbaharui dengan mudah. Adapun kekurangannya, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar siswa. Akses untuk mengikuti pembelajaran menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi siswa karena mungkin masalah jaringan, mungkin juga dengan gadgetnya. Siswa dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi karena tidak memiliki peralatan yang memadai, terutama bandwidth yang tidak cukup. Peserta didik terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kooperatif. Model ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam kelebihannya dapat melibatkan siswa secara aktif dan mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan siswa. Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek belajar. Siswa dilatih untuk bekerja sama karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Adapun kekurangannya, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip untuk siswa.
Yang selanjutnya sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Bisa terjadi kesalahan kelompok, bisa terjadi kesalahan. Selanjutnya penerapan model window shopping dalam pembelajaran. Karena model ini dapat membantu siswa untuk belajar mandiri dan berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Adapun kelebihannya, siswa aktif terlibat dalam pembelajaran, motivasi belajar meningkat, melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan rasa percaya diri siswa. Adapun kekurangannya itu waktu yang diperlukan terlalu lama. Yang terakhir, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada penggunaan tanpa dalam pembelajaran. Kelebihannya itu media ini sangat mempermudah mendesain materi yang akan disampaikan. Kelebihannya karena aplikasi ini menyediakan berbagai macam template yang sudah tersedia, menarik dan memudahkan seseorang untuk membuat desain yang sudah disediakan. Mudah dijangkau karena aplikasi di semua kalangan bisa didapat melalui Android. Kekurangannya, aplikasi ini mengandalkan jaringan internet yang cukup stabil. Aplikasi Canva ada template stiker, font, sebagiannya tersedia secara berbayar, jadi ada beberapa yang berbayar, ada yang tidak. Kemudian penggunaan media kuisis dalam pembelajaran. Ini karena dengan media kuisis akan mempermudah dalam penilaian. Kelebihannya, guru mudah untuk membuat soal, perankingan siswa dengan mudah, ada koreksi otomatis, review pertanyaan, soal yang berbeda setiap siswa. Kekurangannya, siswa dapat membuka tab baru, artinya siswa bisa masuk dengan akun lain jika siswa memiliki 2 akun email. Susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab, bisa jadi bisa buka Google untuk menjawab pertanyaan. Siswa bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau menjawab semua soal yang ditanyakan karena adanya masalah waktu. Artinya kecepatan siswa untuk mengerjakan soal akan memperoleh nilai yang lebih besar sehingga mempengaruhi peringkatnya. Akan terjadi kendala jika ada siswa yang terlambat bergabung. Ya, mungkin itu saja Bu, saya kembalikan ke Ibu sama Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, coba di depan tadi ada beberapa Pak yang sudah dijelaskan, sudah lengkap juga Pak Sampat tadi ini Pak Zulkifli ya Pak Zulkifli. Apa ya? Oh, yang matematika realistik ya. Kan itu ada juga sintaksnya nanti dipelajari. Kemarin sepertinya saya suruh Pak mencari sintaksnya itu. Ya, Sudah dapat Pak sintaksnya? belum dapat. Kalau itu mau apalagi terapkan harus tahu Pak sintaksnya nanti ya, seperti apa itu modelnya matematika realistik gitu Pak ya, RMA ya. Dan biasanya itu banyak diterapkan matematika apa di program studi matematika atau di mata pelajaran matematika. Nah, apakah itu cocok untuk di SMK? Kalau di SMK itu biasanya matematika sulit ya Pak Alamsa. Ya matematikanya mungkin matematika praktis yang digunakan nggak sama dengan matematika di SMA, memang banyak rumus-rumusnya, gambarannya ya menurut saya seperti itu. Jadi disesuaikan, kalau misalnya itu bisa diterapkan ya silakan cari sintaksnya, tapi kalau tidak ada Bapak menggunakan cara yang lain gitu Pak. Ini kan cuma apalagi yang Bapak jelaskan ini ya berdasarkan dari literatur bahwa ya berdasarkan kajian itu menggunakan ini Pak ya. Salah satunya itu tadi RMA ya, realistik matematik ya pendekatan realistis ya, matematika realistik. Baik, kemudian ada model numbering head together. Itu sudah pernah digunakan Pak Sulki? Belum pernah Bu digunakan. Ya, tapi yang kita lihat di sini salah satu ya yang bisa direkomendasikan itu apa tadi ya, numbering Pak. Tapi sudah pernah membaca itu Pak di artikel itu, bagaimana kira-kira ininya, apa kekuatannya, coba dilihat Pak dulu. Ya numbering mana tadi, numbering di atas kayaknya Pak.
Iya, ini kan salah satu kooperatif Pak. Jadi pembelajaran kooperatif itu dengan menggunakan the numbering. Mana Pak di atas kayaknya Pak tadi ya numbering head. Ya maksudnya ini Pak, kalau numbering head itu mungkin Bapak pernah melihat apakah di video atau di YouTube guru memberikan seperti di topi itu Pak diberikan nomor atau di kertas itu diberikan nomor dan di balik nomor itu ada pertanyaan. Salah satu aplikasi dari numbering head gitu Pak. Mungkin kita belum pernah melakukan, tetapi kalau ini mirip dengan acak nomor juga Pak. Jadi sama dengan acak nomor, tapi nomor itu isinya bisa penjelasan, bisa soal-soal. Jadi pada saat kelompok siswa menarik nomor itu atau diberikan nomor oleh guru, ya itu maka dia lihat dulu di baliknya itu ada pertanyaan atau di balik itu ada materi yang perlu dijelaskan. Misalnya pertanyaan sederhana saja dulu Pak ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan transistor, apa yang dimaksud resistor. Ya seperti itu. Nanti siswa itu yang langsung menjawab. Itu salah satu cara juga bagaimana siswa itu bisa memahami materi dan apalagi untuk bisa membaca gitu Pak ya. Ya seperti itu. Itu kalau numbering yang saya tahunya Pak ya. Ya saya pernah lihat gitu di YouTube ya, bagaimana pembelajaran dengan pendekatan numbering head itu digunakan di dalam kelas seperti itu. Tapi apakah itu cocok untuk kita gitu Pak ya? Ini hanya rekomendasi saja. Kalau memang cocok silakan Bapak nanti bisa menggunakan. Coba dibawa lagi Pak. Ada host tidak? Ada host atau teknologi media? Ini CTL kan? Ya. Media yang digunakan Pak. Apa media? Cuma tadi ada PowerPoint, ada Canva dengan quizzes. Oh, quizzes. Bapak biasanya mengajar apa Pak Zulkifli? Materi bahan ajar. Mikroprosesor dengan microcontroller, ada sistem robotik, PRE. Analisis ya. Kalau materi-materi itu kan agak berat ya Pak ya, dan itu membutuhkan analisis juga karena kan apalagi mendesain. Kalau kita menggunakan MPF itu kan ada desain apanya lagi Pak, program-program sederhana ya di situ ya seperti itu ya. Coba dilihat Pak di atas. Kalau quizesnya itu sebenarnya kita juga mau pelajari Pak. Quizes itu arahnya ke asesmennya ya. Ya, penilaiannya. Ya, cara penilaiannya dengan menggunakan aplikasi. Ya, baik Pak, menurut saya seperti itu. Mungkin Pak Alamsyah silakan ada tambahan. Tinggal disesuaikan saja Pak dengan artikel-artikel yang ada. Dan Bapak kan di artikel, iya. Silakan. Ibu, terima kasih. Saya mungkin cuman mau memberi masukan ke Pak Zulkifli. Coba ke atas dulu Pak, yang tutor sebaya. Yang pertama kalau tidak salah. Iya, ada tutor dengan sebaya. Windows. Metode tutor sebaya. Coba kalau yang di bawahnya Pak. Yang Windows Shopping. Windows Shopping. Windows Shopping gimana? Apakah tadi saya yang salah? Ada Pak Windows Shopping tadi. Ya, Windows Shopping ada, tapi yang saya ingin ini ya, apa ya? Oh ini Pak. Ini model Windows Shopping, penerapan model. Nah, di sini yang saya ingin menitikkan itu teman-teman harus tahu yang mana yang model, yang mana yang metode. Oh iya Pak. Nah, kalau Windows Shopping sepertinya metode, karena dia modelnya seperti diskusi yang bisa berkeliling. Iya Pak, begitu. Jadi seperti yang Bu Prof sempat jelaskan yang kemarin, bahwa model itu seperti sampulnya semua, lalu metodenya itu kira-kira cara-caranya apa yang mau dilakukan di situ, seperti ceramah dan lain-lain, seperti tutor sebaya ya, termasuk ini. Saya kira seperti itu saja, harus dipisahkan lagi, jangan sampai metode terus dikatakan sebuah model. Saya kira demikian tambahan dari saya Bu, Pak Zulkifli. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Bu.
Ya, bisa seperti itu ya Pak Zulkifli ya. Jadi harus memisahkan. Terkadang kita itu terbalik-balik ya Pak Alamsa. Kadang model dibilang metode, metode juga model gitu. Jadi memang harus kita membaca ulang lagi. Kalau dia ada sintaksnya itu ada model Pak ya. Ya silakan selanjutnya diturunkan dulu Pak Sul. Ya, karena besok itu kita masih sesi presentasi juga, jadi masih banyak. Nanti ada masukan-masukan, ada diskusi, kita banyak diskusi besok Bapak Ibu. Kemudian nanti ini ada yang tipnya aplikasi Canva. Bisa Pak, ya Pak, siapa lagi Pak Sul. Kenapa Bu? Ini yang aplikasi Canva. Pernah coba-coba menggunakan. Iya, saya juga baru coba-coba. Iya, Latihannya bagaimana membuat presentasi dengan Canva. Menarik kalau ada, apalagi kalau ada sinyal ya Pak, internet kan ada semua berbasis itu, berbasis sinyal internet ya, sinyal internetnya. Baik, apa ini kelemahannya Pak? Kalau Canva sebenarnya banyak sekali kelebihannya kalau saya lihat Pak kemarin. Kelemahannya itu karena ada yang berbayar juga, Bu. Jadi tidak semuanya bisa dipakai. Kemudian saat ya pengeditannya juga harus terhubung dengan internet. Jadi misalnya kalau tidak stabil internetnya. Ya, jadi di situ fitur-fiturnya banyak. Cuma itu Pak yang satu ya memang ada yang terbayar. Yang kedua itu harus langsung ini sama internet ya. Harus internetnya kuat supaya tidak keluar masuk seperti itu. Ya untuk Pak Sus, terima kasih Pak Sus. Ya. Ya Bu, terima kasih banyak juga. Saya izin stop share dulu. Mohon Pak Alam, saya minta tolong untuk apalagi pimpin sementara. Saya menguji dulu sebentar sekali. Pinnya sudah terbuka di sebelah ya. Baik Bu Prof. Mungkin 10 menit ya. Saya mungkin tambahkan tadi yang Canva ya, seperti yang tadi sempat sudah sempat dibahas bahwa yang free ada, tapi yang berbayar juga ada, tapi bisa diakses dengan akun pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin dia cuma mintanya mengupload surat tugas, SK pembagian tugas dan lain-lain. Nanti diverifikasi, lalu beberapa fitur pembelajaran hampir pro juga sih sebenarnya, tapi beda yang pro umum dengan yang pembelajaran. Tapi dengan menggunakan Canva yang pembelajaran juga saya rasa sudah lebih dari cukup. Nah, untuk mensiasati misalkan harus dikerja jaringan, apabila misalkan kita cuma butuh template Canva, maka silahkan di download dalam mode PowerPoint dan bisa dikerjakan secara offline. Karena Canva itu saya rasa sangat powerful. Tapi teman-teman, aplikasi apapun yang bisa digunakan, yang akan digunakan, syarat utamanya yang mana yang paling familiar di teman-teman gunakan. Artinya jangan memaksakan, tapi silakan mempelajari biar ilmunya bertambah. Saya kira demikian ya Pak Zulkifli tadi, khusus untuk Canva. Tapi yang lain juga, misalkan saya cuma bisanya PowerPoint Pak, belum bisa online di Canva, silahkan. Itu kan tidak, yang penting kita bisa berkreasi bagaimana mengupayakan sebuah pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, itu adalah tujuannya. Apapun yang kita gunakan, yang penting bisa digunakan dan tujuan bisa tercapai. Kira seperti itu ya Bapak Ibu, teman-teman. Ada mungkin masukan buat Pak Zulkifli dari rekan-rekan yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut di Pak siapa tadi? Pak Mulyadi atau Pak Wahyu ini yang siap duluan? Pak Mulyadi dulu Pak. Pak Mulyadi ya? Oke Pak Mulyadi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Mungkin mohon maaf sebenarnya agak gaduh soalnya siswa juga lagi praktek di bengkel Pak. Bapak, suaranya masih aman. Share screen Pak. Ya, kalau putus-putus Pak, nanti videonya juga di-off-kan, boleh enggak apa-apa? Daripada nanti sinyalnya berbagi antara video. Tapi kalau bagus ya alhamdulillah. Silakan Oke, Pak. saya izin matikan video Pak.
Sudah terlihat Pak ini Lihat Pak internet saya. Mungkin kalau sebentar ada masukan saya sangat bersyukur juga. Jadi masalah yang pertama itu masih tentang motivasi belajar siswa. Itu akar penyebabnya masih model pembelajaran. Berdasarkan eksplorasi analisis solusi, maka analisis alternatif yang didapat itu yang pertama model pembelajaran think pair share. Itu pertama dikenalkan oleh Frank Lehman, bertujuan agar diskusi mempunyai berbagai macam variasi yang tidak monoton. Kemudian sintaksnya juga saya sudah masukkan. Kelebihannya adalah siswa menjadi lebih mudah berinteraksi dengan sesama teman, berpikir mandiri, berbagi dengan yang lain, dan saling membantu sesama teman dalam mengatasi masalah. Kekurangannya, jika jumlah siswa banyak di dalam kelas, maka kelompok yang terbentuk sangat banyak dan guru menjadi susah menengahi masalah di kelompok karena jumlah kelompok yang banyak tersebut. Yang kedua adalah model pembelajaran problem based learning. Itu model pembelajaran berbasis masalah. Sintaksnya juga saya sudah ringkas, ada masukan. Kelebihannya siswa dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, bisa memicu peningkatan aktivitas peserta didik di kelas dan kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya dituntut untuk aktif. Kekurangannya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran lebih lama. Bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, biasanya menjadi enggan untuk mengerjakannya. Dan jika jumlah peserta didik yang dalam satu kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan untuk mengkondisikan penugasan. Yang ketiga adalah model pembelajaran make a match. Itu model pembelajaran mencocokkan yang biasanya dikenal dengan model pembelajaran mencocokkan. Kemudian sintaksnya sudah saya masukkan juga. Kelebihannya ialah suatu kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Kerjasama siswa akan terwujud dengan dinamis dan muncul dinamika gotong royong seluruh siswa yang merata. Kekurangannya memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai dan akan tercipta kegaduhan karena keramaian yang tidak terkendali. Yang keempat itu model pembelajaran snowball throwing, merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang didesain dengan permainan melempar bola. Sintaksnya sudah ada juga. Kelebihannya adalah siswa menjadi proaktif dalam pembelajaran, semangat belajar tumbuh, kerjasama terbentuk lewat diskusi, menyenangkan dan komunikasi menjadi dua dalam memahami materi, memerlukan waktu yang panjang, murid yang nakal cenderung untuk buat onar, dan kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. Kemudian yang kelima, model pembelajaran project based learning, merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi. Sintaksnya sudah saya tulis. Kemudian ada kelebihannya, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, dan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kekurangannya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan membutuhkan banyak peralatan atau media tambahan yang harus disediakan. Kemudian masalah yang kedua adalah guru kurang inovatif dalam menentukan metode pembelajaran. Akar permasalahannya guru terbiasa dengan metode konvensional. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara itu analisis solusi, eksplorasi analisis solusi, didapat analisis alternatifnya adalah yang satu adalah metode ceramah. Kelebihannya merupakan metode yang paling umum dilakukan, mudah, murah, sangat baik untuk kelas dengan jumlah yang sangat banyak, dan guru menjadi mudah dalam mengontrol kelas. Kekurangannya sumber belajar hanya tergantung pada pengetahuan guru, pembelajaran berpusat kepada guru,
bila dilakukan dalam waktu yang panjang atau lama dapat membuat siswa menjadi bosan dan tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua adalah metode diskusi. Kelebihannya siswa dapat saling mengemukakan dan bertukar pendapat secara konstruktif sehingga mendapat keputusan yang lebih baik dan membuat siswa menjadi lebih bisa menghargai pendapat atau masukan orang lain. Kekurangannya sulit dilakukan pada kelompok besar. Informasi terbatas hanya pada peserta diskusi dan proses diskusi lebih didominasi oleh orang yang suka berbicara. Kemudian yang ketiga, metode demonstrasi. Kelebihannya siswa memahami objek secara nyata, membiasakan siswa berpikir sistematis, siswa mendapat pembelajaran lebih jelas dan konkret, proses pembelajaran lebih menarik, dan siswa menjadi aktif dalam mengamati serta membandingkannya dengan teori. Kekurangannya memerlukan keterampilan guru yang cukup, perlu ditunjang dengan alat peraga, sehingga menjadi susah jika alatnya tidak ada. Yang keempat adalah metode simulasi. Kelebihannya dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa, dapat menjadi bekal kepada siswa sebelum menggunakan alat sebenarnya. Kekurangannya adalah pengalaman yang didapat saat simulasi terkadang tidak akan sama persis seperti pada kenyataan di lapangan. Yang kelima adalah metode eksperimen. Kelebihannya siswa menjadi percaya diri dalam memaparkan hasil eksperimen. Siswa membuat terobosan langsung dan hasilnya dapat bermanfaat bagi siswa dan juga untuk sekolah. Kekurangannya terbatas, maksudnya metode ini hanya sesuai untuk pelajaran sains atau teknologi. Dapat menguji kesabaran guru dan memerlukan fasilitas atau peralatan yang kadang cukup mahal. Metode yang ketiga adalah metode tanya jawab. Kelebihannya merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingat serta mengembangkan keberanian siswa. Kekurangannya siswa merasa takut atau gugup apabila guru kurang bisa memotivasi siswa. Waktu sering terbuang ketika siswa tidak bisa menjawab. Yang ketujuh adalah integrated method. Ini istilah yang dikemukakan oleh pengawas ketika saya wawancara. Jadi dia mengatakan bahwa integrated method, kelebihannya itu membuat siswa menjadi lebih aktif karena tidak terpaku pada satu metode saja, tapi metode dapat berubah-ubah sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajarannya. Kekurangannya guru membutuhkan analisis yang lebih tentang karakteristik siswa per kelas serta karakteristik mata pelajarannya. Kemudian yang ketiga, masalahnya guru belum optimal menerapkan pembelajaran Hodge. Itu berdasarkan eksplorasi analisis solusi, maka analisis alternatif solusi yang didapat yaitu yang pertama, model pembelajaran kreatif problem solving. Itu merupakan suatu metode pembelajaran yang pemusatannya tertuju pada keterampilan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan-gagasan kreatif. Sintaksnya juga sudah saya masukkan. Kelebihannya adalah melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa, serta memecahkan masalah yang realistis. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama, sulit mencari masalah yang benar-benar aktual, serta sulit merubah kebiasaan belajar siswa. Yang kedua adalah model pembelajaran discovery. Itu model pembelajaran penyingkapan atau penemuan. Itu digunakan untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Sintaksnya sudah saya tulis. Kelebihannya menimbulkan rasa senang pada siswa karena harus menyelidiki dan berhasil menemukan. Siswa dituntut untuk lebih aktif karena berpusat pada siswa, dan siswa menjadi mandiri dalam memotivasi diri untuk belajar. Kekurangannya akan menjadi sangat sulit bagi siswa yang kurang pandai. Hanya cocok untuk membangun pemahaman, bukan untuk praktek, dan tidak efisien waktu jika siswa terlalu banyak. Sedangkan yang untuk ketiga, model pembelajaran problem based learning itu sama, dan model pembelajaran project based learning keduanya juga sudah saya bahas di atas. Yang masalah keempat ialah guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar tambahan. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara,
eksplorasi analisis solusi, maka dapat didapat analisis alternatif solusinya. Yang pertama, model pembelajaran blended learning. Itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online. Sintaksnya juga sudah saya tulis. Kelebihannya, siswa lebih termotivasi karena belajar dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, dapat memvisualisasikan rangkaian sebelum dirangkai, dan proses belajarnya tidak terbatas ruang dan waktu. Kekurangannya, media yang dibutuhkan beragam, membutuhkan fasilitas yang cukup mahal, dan akses internet yang masih terbatas di beberapa tempat di daerah sini. Yang kedua, PowerPoint, kelebihannya mudah diaplikasikan. Media pembelajaran PowerPoint mudah diaplikasikan di kelas. Teknik penyajian yang diselip animasi membuat siswa tidak bosan. Terdapat berbagai macam warna yang bisa diterapkan dan bisa dapat digunakan berulang-ulang. Kekurangannya, pengadaannya cukup mahal karena membutuhkan beberapa perangkat pembantu. Perlu persiapan dan penguasaan untuk membuat presentasi. Yang ketiga, video pembelajaran, kelebihannya tidak terbatas jarak dan waktu, dapat memacu keterampilan motorik siswa, dapat menampilkan semua objek, bahkan yang sangat kecil atau sangat berbahaya atau bahkan yang sukar untuk didapat. Kekurangannya, penggunaan media ini membutuhkan biaya yang cukup banyak karena membutuhkan beberapa komponen tambahan yang harganya tidak murah. Yang keempat, grup WhatsApp, kelebihannya tidak terbatas pada ruang dan waktu, dapat berdiskusi bukan hanya suara atau chatan, tapi juga video. Kekurangannya, pengguna harus memiliki akses internet dan kapasitas untuk panggilan video terbatas. Yang kelima, aplikasi simulasi Proteus, yaitu kelebihannya dapat mensimulasikan rangkaian analog, digital, ataupun gabungan dari analog dan digital, mendukung instrumen virtual seperti voltmeter, ampermeter, osiloskop, dan function generator. Kekurangannya, beberapa kali sering terjadi crash, membutuhkan laptop dengan spesifikasi tertentu dengan harga yang cukup mahal. Yang keenam, yaitu osiloskop, yaitu kelebihannya dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk sinyal, mengukur frekuensi, serta membedakan AC dan DC. Kekurangannya, untuk membeli alat ini harganya cukup mahal. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada masukan dari teman-teman atau dari Pak Aliansyah, saya persilakan. Terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan ke Pak Mulyadi dari pemaparannya. Kalau dari saya pribadi, ini sudah sangat tercover semua karena sintaksnya sudah ada, lalu kelebihan kekurangannya juga sudah jelas. Jadi nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Mulyadi untuk menetapkan kira-kira model seperti apa yang saya harus terapkan, metode seperti apa yang harus saya gunakan. Lalu tadi saya tertariknya di metode integrated metode ya Pak Mulyadi, yang Pak Pengawas apa tadi yang nomor 2 Iya. nomor 3. Integrated metode itu di, mudah-mudahan maksudnya ini Pak Pengawas, semua metode yang bisa kita gunakan kita integrasikan ya, misalkan ceramah, diskusi, apalagi dan lain-lain yang biasa kita gunakan. Mungkin itu maksudnya dari pengawas ini atau bagaimana Pak Mulyadi? Atau memang ada metodenya yang lebih mana tadi yang secara umum sih tidak ada sih namanya integrated method sih. Ini istilah baru yang Pak Pengawas kemukakan, dan ini maksudnya kita maksudnya kita jangan monoton kepada satu metode dalam pembelajaran. Misalnya kita mulai dengan ceramah, tapi mungkin kita juga bisa menggabungkan dengan beberapa metode lain seperti diskusi kelompok, tanya jawab,
atau metode-metode lain yang dirasa cocok untuk mata pelajaran saat ini dan cocok untuk karakteristik siswa di kelas itu. Ya, Mungkin benar. itu saja. Saya kira seperti itu sepertinya maksud dari Pak Pengawas. Jadi dari beberapa metode ini bisa kita gunakan supaya pembelajaran kita ya ini ya integrated method yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran. Jadi menggabungkan banyak metode. Kalau yang sekarang kan ini juga sih sebenarnya yang kita lakukan. Pada saat kita membuat perangkat pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang kita gunakan. Kurang lebih ya teman-teman pasti sudah melakukan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada integrated metode yang baru yang seperti apa, tapi saya rasa ini maksudnya mungkin ya. Seperti yang Pak Mulyadi katakan tadi, penggabungan dari metode-metode. Jadi saya kira dari saya sudah cukup baik, kelebihan dan kekurangan. Nanti Pak Mulyadi bisa menentukan kalau seperti ini kan sintaksnya juga jelas. Paling tidak teman-teman yang lain sintaks-sintaks dari model pembelajaran ini ditahu supaya kita bisa memilih nanti kira-kira model seperti apa yang kita akan gunakan. Karena ada sintaksnya, ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan untuk pada model seperti tertentu, misalkan PJBL, sintaksnya seperti apa, PBL, sintaksnya seperti apa. Nah, kalau Pak Mulyadi ini langsung dipasang di sini, jadi menjadi bahan pertimbangannya langsung, saya memilih model pembelajaran seperti apa di model saya. Saya kira Pak Mulyadi sudah cukup baik, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya ke Pak Mulyadi atau ke saya, silakan. Bapak Ibu bagaimana? Ada pertanyaan atau ada masukan-masukan, silakan. Kalau tidak ada, kita Pak Mulyadi silakan di stop screen, stop share-nya, baru kita lanjut ke Pak Wahyu ya. Pak Wahyu tadi sempat ingin mempresentasikan. Ya. Silakan ya. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Alamsyah atas waktunya. Izin share screen. Silakan Pak. Lihat Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Cuma mungkin sedikit dibesarkan mungkin. Oke. Ya, oke cukup Pak. Berdasarkan analisis alternatif solusi, ini ada beberapa masukan dari narasumber dan literatur terkait model pembelajaran. Yang pertama itu terkait permasalahan rendahnya motivasi siswa. Itu model pembelajaran yang pertama yang bisa diterapkan itu adalah discovery learning. Kenapa ini bisa diterapkan? Karena pemahaman siswa karena dengan metode discovery learning ini, pemahaman siswa tentang suatu konsep dalam pembelajaran itu bisa bertahan lebih lama. Hal ini disebabkan karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Kelebihannya yaitu mendukung partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kekurangan dari model discovery learning adalah kadangkala terjadi kebingungan pada siswa ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja oleh guru dan terbentuknya miskonsepsi pada siswa. Kemudian model pembelajaran yang kedua yang bisa diterapkan untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa, itu ada model pembelajaran kooperatif, tipe auditory, intelektuali, dan repetisi. Metode ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa belajar itu harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Kelebihannya, siswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Adapun kekurangannya adalah untuk membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa itu bukanlah persoalan yang mudah.
Guru juga harus mempunyai persiapan yang lebih matang sehingga dapat menemukan masalah tersebut. Kemudian untuk model pembelajaran yang ketiga itu ada problem-based learning. Metode ini bisa digunakan karena model pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan memaksimalkan kemampuan berpikir kritis untuk mendapatkan solusi dari masalah pada dunia nyata. Kelebihannya, itu mampu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, serta mampu membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah pada dunia nyata. Kekurangannya, jika siswa tidak memiliki niat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit, maka siswa cenderung enggan untuk mencobanya. Untuk metode yang keempat, ini menurut Bapak dosen, itu metode Paikem. Model pembelajaran ini menggambarkan keseluruhan proses belajar mengajar yang berlangsung menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Kelebihannya, itu mampu mendorong siswa menghasilkan karya yang kreatif, kemudian siswa juga belajar bekerja sama dan siswa tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas karena dilaksanakan dengan menyenangkan. Kekurangannya, dalam pembelajaran ini, guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ini yang tidak bisa diterapkan oleh semua guru. Kemudian untuk model pembelajaran yang kelima ada contextual learning. Ini saya baru bisa menyampaikan sintaksnya di model ini. Itu yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian yang sebenarnya. Kenapa metode contextual learning ini bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena materi yang diajarkan itu berkaitan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian guru. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Kekurangannya, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka akan menciptakan suasana kelas yang kurang kondusif. Kemudian ada metode pembelajaran model tim game turnamen. Metode ini bisa digunakan karena siswa dapat belajar lebih rileks, serta dapat menumbuhkan tanggung jawab, serta kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Kelebihannya, kerjasama antar siswa akan membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Kekurangannya, terkadang tidak semua siswa itu ikut serta berpartisipasi dalam kelompoknya, dan kemungkinan terjadi kegaduhan kalau guru tidak dapat mengelola kelas. Untuk permasalahan yang kedua terkait manajemen kelas, itu ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ini bisa digunakan karena dalam metode ini melibatkan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan penghargaan kelompok, sehingga masing-masing kelompok akan termotivasi saat pembelajaran. Kelebihannya, siswa akan aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok. Kekurangannya, itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Kemudian model pembelajaran yang kedua masih sama kooperatif, cuma tipenya yang berbeda, yaitu tipe jigsaw. Metode ini bisa digunakan karena dalam pembelajaran itu ada beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada siswa lain dalam kelompoknya. Ini kurang lebih tutor sebaya. Kelebihannya itu menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa dan siswa lebih banyak belajar dari teman mereka. Kemudian kekurangannya, jika guru tidak
mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam berkelompok, tentu akan menimbulkan kelompok yang macet. Kemudian untuk PAIKEM kurang lebih sama dengan yang permasalahan pertama penjelasannya. Untuk kontekstual juga sama. Kemudian ini ada yang baru yaitu model pembelajaran role playing. Ini bisa digunakan untuk mengatasi manajemen kelas karena dalam metode ini itu digunakan metode bermain sehingga dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemungkinan membuat kelas menjadi lebih dinamis dan antusias dan mampu membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Sedangkan untuk kekurangannya, itu untuk role playing membutuhkan waktu yang relatif panjang dan banyak dan membutuhkan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa. Dan ini tidak semua guru memilikinya. Kemudian model selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah. Ini bisa digunakan karena model pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan memaksimalkan kemampuan berpikir kritis. Ini kurang lebih sama dengan permasalahan yang pertama, penjelasannya. Discovery juga sama. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, itu terkait model pembelajaran guru yang tidak interaktif. Itu bisa menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Ini bisa digunakan karena metode ini bertujuan untuk memancing kreativitas dalam membuat soal, sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua kelompok. Kemudian kelebihannya, melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan, serta saling memberikan pengetahuan, dan dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman maupun guru. Kekurangannya, itu memerlukan waktu yang panjang, dan murid nakal itu cenderung berbuat onar, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif. Kemudian, model pembelajaran yang kedua yang bisa diterapkan, itu ada model pembelajaran kooperatif tipe match dengan media kartu bergambar. Model ini bisa digunakan karena pada metode pembelajaran match dilaksanakan dengan atmosfer yang ceria, sebab dalam prosesnya siswa diharuskan untuk berlomba memadukan kartu yang telah diterima dengan waktu yang telah ditentukan. Kelebihannya, siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Kekurangannya, waktu yang tersedia perlu dibatasi. Jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. Dan guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. Kemudian, metode yang ketiga adalah metode drill dengan menggunakan media kartu soal. Metode ini dapat digunakan untuk melatih ketangkasan, ketepatan, dan keterampilan. Kemudian penggunaan media kartu soal dan proses pembelajaran pada intinya itu adalah upaya guru untuk memodifikasi cara penyampaian materi pembelajaran. Kelebihannya dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan oleh siswa. Kekurangannya, itu kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang itu merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. Untuk penjelasan PAIKEM, contextual learning, itu sama. Ini yang belum dijelaskan terkait project-based learning. Project-based learning dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan model pembelajaran yang tidak interaktif, itu karena model pembelajaran project-based learning adalah model pembelajaran sapu jagat, artinya serba ada dan serba bisa, yang melibatkan pembelajaran kontekstual, inquiry, dan problem solving yang akan berdampak sangat baik untuk kompetensi siswa secara keseluruhan. Kelebihannya, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.
Kekurangannya, itu pembelajaran ini membutuhkan waktu persiapan yang tidak sedikit dan siswa membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk mengerjakannya. Untuk penjelasan problem based learning kurang lebih sama, discovery juga sama. Kita ke permasalahan yang keempat terkait kurang optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Di sini yang saya sampaikan ada blended learning berbasis LMS. Ini dapat digunakan karena mode blended learning itu mengkombinasikan berbagai keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara virtual atau online. Kelebihannya lebih menghemat waktu dan biaya, serta pembelajaran itu lebih efektif dan efisien, terutama untuk beberapa materi yang teoritis sangat banyak sekali. Kalau kita waktunya kurang pada saat tatap muka, bisa menggunakan LMS. Kekurangannya, tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki oleh siswa, dan guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Untuk metode atau model PAIKEM, contextual learning, project-based learning, discovery, kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya. Untuk dokumentasi wawancara sudah saya sematkan di link berikut. Mungkin itu pemaparan dari saya, mohon masukannya Pak Alamsyah, Ibu Prof, dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan Bu Prof. Baik. Jadi sudah diisi juga ya Pak Her. Ada yang Baik, belum di sintaksnya, Pak Her, dilihat di depannya Pak Her. Ya, saya sudah lihat ini yang merah-merah semua ya, yang jadi alternatif gitu ya. Iya, Jadi alternatif yang rencananya Pak Her bisa ambil gitu ya sebagai salah satu model. Kalau ini semua sudah pernah diterapkan Pak? Untuk yang belum itu terkait motivasi belajar adalah model AIR yang belum, Bu. Auditori, intelektual, dan repetisi itu belum. Tapi setelah saya membaca literatur, sepertinya pernah, hanya mungkin belum paham. Kalau ini itu metode auditori, intelektual, dan repetisi. Jadi ada model, ini metodenya saja Pak, bagaimana dengan cara audio, kemudian ya yang cara-cara kegiatan seperti itu, karena kan gaya belajar siswa itu beda-beda Pak ya, ada dengan audio, ada dengan kinestika, ada dengan video gitu Pak ya, bisa memahami bisa memahami apalagi materi ajar seperti itu. Jadi ini ya baik. Kalau problem sudah ya Pak ya, sudah semua bagian-bagiannya. Problem sudah. Untuk yang PAIKEM kemarin PAIKEM belum. Kontekstual sudah. PAIKEM sudah? Kontekstual sudah, kalau PAIKEM belum Ibu. PAIKEM belum ya, PAIKEM belum ya. Ya baik, kontekstual sudah. Baik, kita lihat di depannya dulu Pak, yang paling nomor 1 tadi ya. Ya nomor 1 tadi ya. Baik, yang di depan ya, discovery learning. Bapak, ini kan mungkin bisa ditambah kalimat sedikit di atas, Pak. Kalau ini menjadi bahagian yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran gitu ya. Ya, ada kalimatnya seperti itu di atas kali. Ya, jadi ini ya apa yang Bapak harus lakukan. Jadi ini mengapanya sudah dijawab. Ya, jadi ada mengapa, kemudian kelebihan. Kalau discovery ya, yang aktif ya kan ini center learning Pak. Jadi center learning itu discovery, inquiry itu seperti itu gambarannya. Tapi kelebihannya jangan hanya satu Pak, ada yang lain gitu. Oke Bu. Pasti terbatas waktu, saya nanti perbaiki. Di bawah ada 1, 2, 3. Kenapa ini sedikit gitu? Bapak kaji lagi ya. Satu ini itu baru apa? Mungkin dari segi waktu, dari segi permasalahan, dari segi kegiatan, dari segi apalagi taktisnya seperti apa. Seperti itu Pak ya. Ditambahkan lagi, bukan berarti ini salah, enggak, tapi ditambahkan supaya Bapak juga jadi panduan lah buat Bapak dan teman-teman yang lain. Kalau ini saya pilih sebagai salah satu model, maka tahapannya seperti ini, gitu Pak ya. Harus diperhatikan kelebihan. Nah, jadi kekurangannya, nah ini kadang-kadang terjadi kebingungan. Yang apalagi yang spesifik itu Pak yang bisa diukur. Satu, apa kekurangannya? Iya, kalau discover itu misalnya siswanya itu harus seperti apa Pak? Ya.
Jadi kalau misalnya tingkat pemahaman siswa kita rendah, mungkin kita memberikan masalah yang bisa diselesaikan, Pak. Jadi ada beberapa kelompok masalahnya bisa bertingkat-tingkat dari yang mudah dulu, mungkin yang C1 gitu, sampai masalah yang tinggi, Pak. Sudah bisa apalagi mendesain seperti itu, Pak. Iya. Jadi jangan ada kalimat ini, Pak. Kadang-kadang terjadi kebingungan pada siswa. Coba yang spesifik gitu yang bisa diukur. Sama dengan kelebihan juga yang spesifik yang bisa dilaksanakan. Kan tadi ada beberapa contoh, Pak Her ya. Pertama, kalau model ini bisa meningkatkan si belajar, model ini apalagi mudah dilakukan. Jadi spesifik mudah dilakukan karena apa? Tahapan-tahapannya apalagi dipahami oleh siswa. Misalnya pertama di inti itu pertama dulu memberikan penjelasan, kedua memberikan apalagi memberikan tugas atau masalah, yang kedua itu yang mirip dengan sintaksnya, Pak, yang kedua itu membimbing siswa mencari masalah, yang ketiga itu mencari referensi, yang keempat itu menyimpulkan. Misalnya seperti itu, Pak, jadi tahapan-tahapannya. Iya, tinggal ditambahkan ya Pak Her supaya spesifik gitu. Itu siap. Nah, jadi jangan ada kalimat kalau misalnya seperti ini kan kekurangannya, yang mungkin kekurangannya dari segi waktu. Kalau misalnya sudah diberikan waktu tapi tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, ya seperti itu. Salah satunya, Pak. Ya. Ibu. Baik, yang lainnya coba kita ambil, kita ini saja Pak ya, tidak semua, tapi ada beberapa poin. Nanti besok Ini kita untuk banyak diskusi. Iya. Start. masalah Ini minat kalau belajar. start sudah ya Pak ya. Start ini Bapak sudah. Student Start Jigsaw sudah itu kita pernah. Ya, sudah pernah diterapkan. Ya, kalau di ini tutor sebaya Pak ya. Jadi di kelas itu ada yang menjadi tutor gitu. Ya, menjadi tutor untuk teman-temannya gitu Pak. Biasanya kan siswa kalau teman-temannya itu lebih enak dia diskusi, lebih apalagi lebih maksudnya lebih rileks kalau dia memberikan masukan dan sebagainya, seperti itu gambarannya Pak. Jadi tutor sebaya. Ya, mirip dengan Jiso. Kalau di Soka itu ada yang apalagi di tutor itu ada yang lebih tinggi tingkatannya, yang satunya itu menjelaskan kepada teman-temannya. Seperti itu baru apalagi di rolling lagi seperti itu Pak ya, di ya. Ini ada di seperti ini di bawah. Ya. Jadi nanti ini kekurangan dan kelebihannya bisa di poin-poin Pak. Ya. Apalagi di poinnya itu jelas gitu yang mau dilakukan ya Pak ya. 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 Sepertinya tadi ada teman sudah memberikan penjelasan poin-poin. Mudah kita lakukan Pak kalau poin-poin. Tapi jangan poin juga cuma ada satu kalimat gitu, satu kata gitu, nanti tidak dipahami. Ya, tinggal ini Pak, tinggal apalagi narasinya ini dibuat poin-poin. Oh, pembelajarannya harus satu kelompok gitu Pak ya. Ya, misalnya satu kelompok itu jangan banyak siswanya dan sebagainya. Terus peranannya guru itu apa di jigsaw itu, ya, sebagai pengatur atau pengamat. Seperti itu Pak ya. Kekurangannya di sini kalau misalnya siswanya tidak memahami, ya maka pembelajaran ini tidak jalan jigsawnya, karena kan dia harus pergi ke kelompok lain untuk menjelaskan Pak. Kalau misalnya dia tidak paham kan tidak bisa jalan Pak ya. Ya itu yang bisa diukur Pak. Gitu. Baik, Pak Ikem, belum pernah Pak ya? Belum. Ya, tapi bisa dicoba juga. Saya juga sebenarnya Pak Ikem belum melakukan, tapi saya juga kebanyakan itu menggunakan project dengan pembelajaran berbasis masalah. Baik, role playing Pak. Role playing melihat bermain gitu, sama seperti tadi yang saya katakan yang head number gitu, ya bergantian gitu Pak. Ya dalam kelompok itu sambil kita game, tapi sambil belajar gitu Pak ya. Tapi itu salah satu kekurangannya kalau waktunya panjang sekali, membutuhkan waktu yang banyak. Nanti kalau terlalu banyak bermainnya, akhirnya tujuan pembelajaran itu tidak terjawab Pak semuanya, itu tidak efektif. Kan efektif itu kalau tujuan kita 5, minimal itu terlaksana 3 atau 4. Tapi kalau misalnya tujuannya 5 hanya terlaksana 1, berarti tidak efektif gitu Pak ya. Iya. Karena memang kalau bermain peran ini waktunya, jadi kita kejar nanti waktunya, tapi materinya tidak selesai gitu Pak ya. Ya.
Iya, karena jelas kalau bermain pasti kan rame gitu ya Pak ya. Tidak Sebenarnya terasa. santai kita mengajarkannya, cuma kalau waktunya sedikit, apalagi sekarang kan jam belajar kan banyak yang berkurang gitu Pak ya. Ya seperti itu. Jadi itu salah satunya Pak. Jadi kalau misalnya mau pakai role playing betul-betul ada panduannya ya Pak. Ya. Baik, apalagi Pak PBL kan ini sama ya yang tadi Pak ya. Salah discovery juga. Drawing Pak, snowball. Sering Snowball, melakukan ini. snowball belum, Bu. Snowball. Ya, snowball. Nah, snowball itu seperti salju yang digulung gitu Pak. Dari kita memberikan pengertian sedikit, ya seperti deduktif gitu Pak. Jadi memberikan pengertian sedikit, kemudian digulung gitu Pak ya, mencari informasi-informasi lagi sampai mendapatkan beberapa informasi untuk mata pelajaran itu snowball Pak. Oke, lanjut lagi. Baik, ini banyak sekali Pak ya, banyak metode-metode yang dituangkan ya. Jadi Pak Her ini sudah mengkaji artikel yang banyak model-model yang ditawarkan di sini, sehingga nanti Pak Her memilih yang mana yang sesuai dengan bidangnya Pak ya. Ya. Make a match. Make a match ini apa Pak ini? Ini mencari pasangan Ibu, bisa menggunakan mencari pasangan. Ya. Ya, mencari pasangan Pak ya. Jadi mencari pasangan maksudnya ini dalam materi barangkali Pak ya. Iya, materinya disesuaikan dengan materi sebelumnya. Jadi seperti itu Pak. Oh, ini metode drill. Kalau metode drill ini banyak sekali Pak yang didapat, apalagi artikel yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa banyak sekali model-model yang bisa digunakan. Ya, karena tiap narasumber punya metode masing-masing mungkin ya, jadi banyak. Apa-apa Pak, memang seperti itu kita diskusinya, terus nanti dari hasil wawancara itu mereka memberikan masukan-masukan dengan beberapa model. Tidak salah sebenarnya Pak. Cuma nanti tinggal bagaimana Pak Her memilih ya untuk sesuai dengan bidangnya dan karakter siswa. Ya Bu. Gitu Pak ya. Baik untuk saya seperti itu Pak Alam saya. Terima kasih. Saya nggak ada kayaknya Bu Prof. Cuman betul-betul ini Pak Wahyu ya. Saya sempat tulis ada 11 kalau nggak salah model pelajaran Pak. Luar biasa ya, Pak Wahyu. Karena mungkin ya setiap narasumber mungkin punya apa ya metode atau model masing-masing yang sering digunakan. Jadi ada lebih dari satu, kalau dikumpulkan banyak. Ya, jadi ini menjadi bahan pertimbangan. Jadi semakin banyak solusi. Semakin banyak solusi yang bisa kita gunakan, maka otomatis pembelajaran kita akan kendala-kendala dalam pembelajaran kita akan semakin bisa kita minimalisir. Walaupun mungkin hanya meminimalisir, namun setidaknya sudah bisa meminimalisir tersebut. Saya kira seperti itu Bu Prof, Pak Wahyu, dari saya dan teman-teman. Ya, mungkin kita cukup barangkali Pak Adi, besok dilanjutkan lagi Pak. Iya, kita tadi sudah mulai jam 1, ya sudah 1 jam setengah. Ada beberapa teman tadi belum presentasi, nanti hari besok Pak kita presentasi. Masih ada 3 orang kalau nggak salah Bu Prof. Oh iya, bisa Pak. Tadi besok nanti kita lanjutkan. Ya, karena kebetulan saya mau mengajar juga Bapak Ibu ya, supaya semua jalan pembelajaran dan jalan juga kegiatan PPG ini Bapak Ibu. Terima kasih Pak Alamsyah, besok kita ketemu lagi jam 8 pagi Pak. Masalah Bu. Ya, jadi siap semua jam 8 pagi. Yang belum, sepertinya siapa yang belum tadi? Yang belum Ibu Hidayatullah, Pak Willy, dengan Ibu Asti. Iya, Ibu Asti. Jadi ada 3 Pak ya yang belum presentasi. Nanti selebihnya kita banyak diskusi. Bapak Ibu yang kemarin mau janji kuesis, kemudian ada yang janji modulnya, ada beberapa yang mau memperlihatkan juga video-videonya pada saat wawancara disiapkan Bapak Ibu ya. Besok kita akan melihat itu. Baik, terima kasih Pak Alamsyah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang penjelasan kami berdua dengan Pak Alamsyah kurang berkenan. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat ya. Besok pagi jam 8 kita ketemu kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Alamsyah. Terima kasih Bu Prof. Alamsyah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya.
Untuk LK berarti dikumpulkan hari ini ya Bapak Ibu di LMS. Yang LK berapa Pak? Deadline-nya hari ini. Ya, LK Itu kok ada 21 dua ini Pak ya? warna sama yang dikumpulkan. dikumpulkan dulu sih Pak, karena masih bisa Iya. revisi juga, besok masih bisa diganti sih kalau ada revisinya. Tapi jangan diupload dulu ya. Iya. Siap, siap.